Orde Baru melawan Orde Baru. Iya, iya. Kelihatan nampak musuhnya. Musuhnya tunggal. Pada saat kita meninggalkan warisan, iya dong. mohon maaf, negara yang rombeng. Iya. Ini rombeng. Sampai ini kita menarik mewarisi nih. Negara rombeng loh. Kalau kita terjebak ke politik identitas, benar. Saya sepakat tuh. Negara jadi dirombeng karena politik identitas. Kita mewarisi negara rombeng. Tetapi sebuah bangsa akan maju kalau moral standingnya itu bisa dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng di meja saya, Staf Sus. Biasanya yang datang ke sini memang informasinya itu A1, akurat. Jadi setidaknya meminimalisir hoax, bahkan kalau bisa tidak hoax. Nah ini alhamdulillah Staf Sus sore ini kedatangan Sohib. Ini sosok yang luar biasa, Kang hatur nuhun, Kang Kakak Suminta. Mungkin beliau ini aktif, Kang, wajahnya harus nampak aktif ya. Karena memang ya mau tidak mau Kang harus muncul ya kan sebagai orang yang memotret dinamika dan pemantauan pemilu. Nah, beliau ini memang Kang Kakak ini sejak 2003 sudah hatam lah di urusan pemilu, terutama bahkan pada kontestasi pemilu langsung ya. Dari mulai penyelenggara, pemantau, sudah semua nih. Nah, sekarang Kang Kakak ini sebagai Sekjen KIP, Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP. Nah, beliau juga tidak hanya di Indonesia. Kemarin Kang ke Filipina ya? Terakhir itu pemilu Filipina bulan Juni lalu. Luar biasa. Mei Juni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Abah Roji ini sebenarnya sudah lama kangen saya untuk bisa duduk gitu ya. Iya. Kita diskusi karena kita ngobrol lah. Teman lama ya. Mulai dari Filipina gitu kan. Sebenarnya kita datang atau saya datang sebagai bagian dari Indonesia, pemantau pemilu Indonesia, tetapi sekaligus juga dalam diri saya melekat sebagai Vice Chairman dari ANFEL, ASEAN Election, sehingga hadir sebagai pemantau internasional di sana untuk memotret ya berbagai hal. Pertama ya tentu saja untuk pelajaran, buat kita pembelajaran untuk demokrasi dan pemilu secara internasional di satu sisi, tetapi lebih penting Abah Roji adalah untuk negara kita sendiri. Minimal pada posisi di mana kita ini berada. Dan saat ini ternyata kita berada pada posisi menjelang tahun politik yang makin ramai. 2024. Bahkan sudah ramai kan? Udah anget ya. Sudah tidak ada waktu lagi untuk berleha-leha. Tadi bagaimana ya harus nampak aktif. Bukan hanya saya saja. Saya pikir kita semua harus aktif. Begitu Abah Roji saya pikir. Siap. Kang, ini ngobrol pemilu 2024 kan menurut saya ya kalau pemilu tidak ada pengawas atau pemantau juga repot ya. Makanya disitulah kemudian dibutuhkan peran aktif pemantau, Kang. Ya, saya pikir ada sebuah kebutuhan yang cukup kuat untuk melahirkan pemilu dan demokrasi yang bermakna. Jadi meaningful demokrasi. Karena demokrasi bisa banyak. Apa yang maksud dengan meaningful misalnya? Meaningful itu adalah bermakna untuk rakyatnya. Nah ini yang kita usahakan sehingga Indonesia unik. Satu-satunya negara yang mempunyai Bawaslu yang independen. Kemudian juga Bawaslu itu hanya kita ya? Iya, yang persis seperti Bawaslu Indonesia. Ini unik. Kemudian juga Bawaslu itu lahir, ada dua lembaga yang lahir dari pemantauan. Satu Bawaslu, kedua DKPP. Betul. Itu adalah dua lembaga negara yang lahir dari pemantauan. Sehingga mulai dari KPU, sekarang Bawaslu, DKPP diisi oleh mereka yang memang menjadi
orang ataupun kelompok yang concern terhadap pemilu, masyarakat sipil. Nah, itu uniknya. Dan nanti kita bisa cerita tentang mengkomparasi bagaimana dengan negara yang tidak punya Bawaslu misalnya. Saya akan komparasi itu, Abang Roji. Nah, coba Kang. Ini menarik. Menarik nih. Ini Kang ini kan tadi sudah saya lihat profilnya dari mulai penyelenggara tingkat kabupaten kota. Kemudian juga ke tingkat provinsi juga pernah. Nah itu apa sih Kang kehebatan yang jadi pemantau? Pertama mungkin kecemplung ya. Kecemplung. Ini akhirnya kecemplung tapi kemudian menikmati. Menikmati bukan segera untuk diri sendiri karena akhirnya passion saya di situ. Tetapi juga saya pikir ini bagian dari bagaimana kita sebagai bangsa forming. Karena bangsa itu nggak ada pola sebuah bangsa membangun seperti apa. Mungkin secara teori bisa lah, seperti the stage of development dan seterusnya. Tetapi secara real, setiap bangsa harus menemukan originalitasnya, harus memerlukan genuine faktornya untuk menjadi bangsa yang maju. Dan tanda-tandanya ada. Saya berada di situ dan saya melihat tanda-tanda bangsa Indonesia ke arah situ ada. Problemnya, apakah kita semua sebagai bangsa akan mendorong ke arah sana atau enggak? Mari kita hitung bareng-bareng. Dari situlah kemudian saya pikir pengalaman pribadi saya kecil ini menjadi miniatur. Saya mungkin sebelumnya banyak konsentrasi pada kepemudaan dan petani, gerakan petani. Jadi saya pernah sempat menjadi sekretaris jenderal SPJB, Serikat Petani Jawa Barat. Nah, dari situ kita melihat bahwa problem pertanahan, problem petani, itu tidak yang ekosok ya, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya, itu tidak mungkin hanya dilihat dari sisi ekonomi sosial saja, tetapi juga struktur politiknya beres enggak? Nah, begitu kita lihat struktur politiknya yang harus diremedial atau di waktu itu kan zaman Orde Baru, jadi jelas sekali lebih mudah mungkin kalau saya komparasi. Bung Karno mengatakan lebih mudah kami untuk melawan bangsa asing karena warna kulitnya berbeda, tapi kalian akan sulit. Karena mungkin lawannya adalah sama kulitnya. Nah, Kang, ini minum dulu Kang, ini bisa dikomparasi. Minum dulu Kang. Terima kasih. Nah, ini bisa dikomparasi. Lebih mudah saya di masa Orde Baru melawan Orde Baru. Kelihatan nampak musuhnya. Musuhnya tunggal. Nah, dibandingkan sekarang kita mungkin musuhnya nggak tunggal dan makin nggak jelas gitu kan. Artinya mana kawan mana lawan? Diperlukan lebih jelas. Saya tidak mengatakan begitu tapi lebih jelas. Dibutuhkan kecerdasan, dibutuhkan kepekaan. Nah, dari situlah kemudian kisah kecil saya ini berangkat bahwa soal ekosok, soal ekonomi tanah sosial, pertanian, soal reclaiming pertanahan, soal Undang-Undang 5 tahun 60 tentang pertanahan, tentang agraria. Itu tidak bisa sekedar diselesaikan soal dengan reclaiming saja. Tetapi perlu sebuah infrastruktur. Dan disitulah kemudian tentu banyak mentor yang harus saya berterima kasih kepada mereka ya di masa itu. Banyak sekali mentor tidak bisa saya sebutkan. Dan mereka ada sebagian yang sudah tidak ada. Dan saya hormat tentang itu. Dan menjadikan sebuah pembelajaran. Dan kemudian akhirnya saya mengambil di sudut, yakni sudut pemantauan. Dan sudut pemantauan ini menjadi unik. Kenapa? Di satu sisi kita independen, tetapi di sisi lain sebagai sebuah bangsa, kita tidak independen. Kita harus berpihak kepada rakyat, kepada kepentingan republik, kepada kepentingan publik, kepada kepentingan publik, kepada kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Dan disitulah kemudian dirumuskan bagaimana pemantauan pemilu harus dilakukan. Kalau ke luar negeri misalnya saya pernah ke Sri Lanka 2014-2015, kemudian ke Myanmar sekitar 2015-an, terakhir ke Filipina dan berbagai negara termasuk Timor Leste. Itu bagian dari komparasi. Itu bagian dari sesuatu yang perlu, apakah kita sudah on the track Indonesia ini? Nah, atau hanya gagah-gagahan? Ya kan harus saya katakan bahwa dalam beberapa hal secara strategis kita udah on the track. Keberadaan Bawaslu, nanti kita cerita juga itu kan. Keberadaan kita sebagai bangsa,
Kemudian kalau ada yang sebagian besar orang memimpikan Indonesia emas 2045, saya sepakat itu. Sepanjang seluruh energi bangsa ini diabdikan untuk itu. Tidak ada lagi yang kemudian belok kiri, belok kanan, kita lurus untuk memajukan bangsa ini. Begitu, Pak Roji. Siap nih, Kang. Sebelum masuk ke ngomongin soal fungsi-fungsi pengawas tadi ya. Jadi Kakak ini kan juga pernah jadi wartawan nih. Ya, kan? Jadi jurnalis. Jadi itu pun sama. Keren ada tuh. alasan-alasan yang membuat saya menjadikan jurnalis. Nanti cerita juga. Coba ceritakan sekarang kan. Iya. Jadi kita kan sebagai petani, aktivis petani. Kita sebagai aktivis masyarakat kepemudaan atau kelompok sosial. Kita demo bersama teman-teman yang lain. Ya, Jawa Barat waktu itu dan ada beberapa provinsi lain ke Jakarta, bawa 15.000 orang. Tapi pemberitaannya minim sekali. Ini jadi Kang Kakak pengen besar. Ada apa di dalamnya? Gitu kan? Terus kemudian saya pernah membawa hanya sekitar puluhan belasan orang. Tapi gede. Beberapa di antaranya artis. Kemudian tiba-tiba menjadi headline dan hampir semua media utama. Mainstream. Berarti kan ada rahasia di situ. Gitu kan? Ada rahasia yang harus kita cari di mana titik temunya sehingga kepentingan orang banyak yang 15.000 menyuarakan tentang petani dan ini bisa di-cover. Dan ini tentu saja warning buat kita semua ya. Ada misalnya kalau saat ini saya ingin mengkritisi ada soal verifikasi administrasi sepi dari pemberitaan. Padahal itu ada sesuatu yang sangat signifikan untuk pemilu kita gitu kan. Mari kita soroti. Ini warningnya saya. Iya dong. Ya, disitulah akhirnya saya mempelajari dan kebetulan banyak nyemplung juga akhirnya. Nyemplung juga gitu kan. Banyak teman-teman yang karena kita kadang-kadang jadi narsum, udah ya ikutlah dari beberapa media gitu kan. Dan banyak sekali pengalaman yang justru memperkaya saya pikir. Ternyata juga untuk menjadi sebuah pemberitaan yang eye-catching tadi, itu bukan sekedar belasan ribu orang, bukan sekedar ratusan ribu orang, tetapi juga soal cover isu dan sebagainya. Nah itulah saya belajar banyak dari Kang Roji dan kawan-kawan. Iya Kang. Udah tadi aktivis petani, menghimpun teman pemuda, masuk ke jurnalis. Jadi kemudian membentuk mengkristal sekarang menjadi pemantau, ya kan? Pemantau. Nah, sekarang agak concern di pemantau. Pemantau ya nyaris dedicated di sana ya. Mendedikasikan diri untuk sana. Ya sampai rambut putih ini. Ya. Itu Kang apa? Kalau menurut Akang sulitnya di pemantau itu apa? Jadi pemantau? Ya, pertama dari sisi passion ya. Dari sisi passion. Ini adalah ruang yang mungkin saya bisa mengeksplorasi. Dan saya harapkan juga banyak orang yang mengeksplorasi. Karena sebagian besar dari kita ini bukan pengurus partai politik. Sebagian besar dari kita ini bukan caleg. Sebagian kita ini belum tentu anggota partai politik. Sehingga sebagian besar dari kita adalah masyarakat. Nah, disitulah diperlukan masyarakat sipil hadir. Dalam bentuk apa? Nah, yang pikir pada saat pembentukan KIPP misalnya tahun 96 adalah bagaimana kan kita mainin waktu itu wacana dan teori lah. Muncul teori tentang kelompok penekan dan kelompok kepentingan kan dalam basis teori sosiologi saat itu. Maka yang terpikir adalah kalau hanya kelompok penekan dan individual maka mudah sekali untuk misalnya menggoyang lah. Iya, digoyang atau dihabisi atau dilawan gitu kan. Tetapi bagaimana membangun kelompok penekan terlembaga. Muncullah kemudian lembaga penyelenggara pemantau pemilu. 90-an kebetulan belum ada siapa-siapa. KIPP sendirian saat itu. Nah, barulah kemudian kita dengan senang hati muncul berbagai teman lain seperjalanan. Ya mungkin yang pertama itu JPPR di antaranya. JPR ya, JPR. Hampir 96, 8 sorry. Kalau kami 96, JPPR pasca reformasi kan? Pasca reformasi 99 ya. Tapi komponennya mereka adalah sebagian besar adalah saudara-saudara kami. Jadi dan banyak sekali pemantau, saya pikir
waktu itu pemilu di Indonesia hampir seluruh TPS itu ada pemantau pemilu. Yang sekarang tidak mudah lagi. Tentu perlu metodologi yang berbeda. Metodologi yang berbeda. Itu syaratnya apa, Kang, jadi pemantau itu? Waktu itu kami merumuskan, setelah merumuskan bahwa dibutuhkan kelompok penekan terlembaga dan KIPP hadir. Banyak sekali komponennya, sebagian besar menjadi partai politik, sekarang kemudian juga di pemerintah, oposisi. Itulah mosaik ya. Saya pikir pada saat itu kita merumuskan bagaimana kita bisa mendapatkan trust publik. Ada 4 yang kita rumuskan pada saat itu prinsipnya. Pertama adalah independen. Tidak menjadi bagian daripada pertarungan politik. Kedua adalah non-partisan, tidak menjadi partisan dari yang bertarung. Bahkan anggota partai nggak boleh maksud itu ya? Ya, anggota partai sebaiknya tidak nanti kita cerita juga bagaimana anggota partai bisa menjadi bagian dari pemantauan. Nah, kemudian non-parsial, tidak menjadi pengurus dan anggota partai. Kemudian non-violence. Kita lakukan non-violence ini, ya mohon maaf, waktu itu kita sedang mencari perdananya bahasa Indonesia nggak keburu. Akhirnya kita gunakan bahasa aslinya. Nah, yang dimaksud dengan non-violence itu bukan sekedar anti kekerasan, tetapi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai prosedural. Iya, prosedural. Jadi misalnya kita mendapatkan data, kalau KPU tidak memberikan data, ya kami juga tidak mencuri, gitu kan? Kecuali kemudian misalnya KPU pusat tidak memberikan data, tapi kemudian di KPU daerah muncul menyampaikan, ya itu kan resmi, artinya kami sehingga kami tidak mencuri, kami tidak melakukan hack, kami tidak melakukan cracking, apalagi spam dan lain sebagainya. Sehingga seperti A1 tadi, kita akurat, faktual. Sehingga ada beberapa metode dari situ yang menjadikan pemantauan pemilu itu membangun trust. Sehingga trust dari pemantau pemilu diharapkan akan membangun trust untuk pemilu sendiri. Dari trust pemilu melahirkan trust untuk mereka yang dipilih juga. Nah, itu sebenarnya jalur yang ingin kita tempuh sebagai pemantau pemilu. Jadi syaratnya begitu. Nah, ini KIP ini menarik. KIP juga artinya usianya mungkin udah hampir 26 tahun ya. Itu luar biasa tuh. Jadi sepanjang negara Republik ini kontestasi ikutan. Sebelum reformasi ikutan ya. Ya, betul. Kita sudah banyak sekali pembekalan yang bisa kita lakukan, dan itu yang pesan saya adalah saya berharap makin banyak orang yang kemudian aware, dan kemudian banyak sekali pengalaman kami yang bisa kami share bersama bangsa ini, bersama khususnya generasi muda. Nah, Kang, menarik nih tadi ngelanjutin soal keterlibatan KIP yang jadi stakeholder utama saya lihat di Bawaslu untuk kontestasi pemilu ini mungkin ya. Itu mungkin sebagai pemantau pemilu kami KIP ya. Itu persepsi publik bisa demikian. Tetapi dari sisi KIPP sendiri justru kita sedang menggalang kolaborasi dengan semua potensi pemantau dengan 4 syarat tadi. Salah satunya adalah teman-teman mahasiswa sedang kita lakukan kolaborasi. Sehingga mungkin kalau dilihat di tampilan di Bawaslu, itu yang berambut putih hanya saya. Itu memang teman-teman yang milenial jet. Nah, dari situ saya melihat bahwa potensi generasi muda untuk melakukan perbaikan kalau saya lihat, ataupun minimal meneruskan secara benar estafet pembangunan kita sebagai bangsa. Itu sangat potensial. Jadi, mereka antusias lah ya gitu ya? Satu, antusias. Kedua, mereka potensinya besar. Ketiga, mereka adalah generasi yang ada di zamannya, yang tidak bisa untuk, misalnya saya berpura-pura menjadi orang muda. Karena jumlah mereka yang sekitar 150 juta dari penduduk Indonesia ini tidak bisa dinafikan. Dan ini menjadi potensi untuk kita. Sehingga pada saat misalnya KIP lebih banyak mengisi ruang. Karena prinsip kita adalah bagaimana mengisi ruang. Misalnya di Bawaslu, di pemantauan, agar membangun awareness sebenarnya. Yang kita lakukan di Bawaslu misalnya, seperti stakeholder utama tadi nampaknya, itu ingin menarik banyak pihak yang memantau pemilu. Tetapi kami pun membuka. Nah, ini masuk ke
partai politik dan kandidat ya, membuka ruang untuk partai politik dan kandidat. Ikut terlibat. Karena kami merumuskan juga, Pak Roji, bahwa siapa sih yang mengawasi pemilu? Pertama tentu Bawaslu sendiri. Iya. Kedua adalah partai politik dan kandidat. Kenapa? Mereka harus saling mengawasi. Misalnya di saat verifikasi administrasi dan faktual, mereka bisa saling melihat. Dan saya mendorong KPU untuk membuka ruang itu. Dan kemudian siapa lagi? Media ini. Saya selalu mengingatkan yang mengawasi pemilu diantaranya media. Sekarang plus sosial media tentu. Pak Roji ya. Nah kemudian barulah masyarakat sipil sebagai pemantau. Standingnya sebagai apa? Moral standing kita ini. Karena kan kalau legal standing ada Bawaslu. Ada Bawaslu. Kita adalah moral standing karena civil society. Betul. Itulah kenapa kita berdiri, bagaimana kita mengisi ruang publik dengan hal-hal yang memang membawa mimpi. Karena kan sebenarnya sebuah bangsa untuk maju itu perlu mimpi. Mimpi dan menurut saya check and balance ya tadi ya. Mimpi kita sebagai bangsa mau jadi apa gitu kan. Makanya begitu muncul teman-teman misalnya, saya sebut saja Cipayung Plus. Itu sudah konsolidasi dengan teman-teman yang muda tentunya, dan kemudian mereka sudah membuat agenda bersama, Abaroji. Ini yang menggembirakan saya. Artinya mungkin ya 5-10 tahun saya atau sebentar lagi saya harus pensiun ya dalam tanda kutip. Nggak masih seger lah Kang. Ya, tapi minimal saya sudah bisa melihat generasi muda yang orang mengatakan pesimis. Justru saya sebaliknya. Saya optimis dengan mereka dan pemilu dan demokrasi itulah salah satu arena yang bisa mereka gunakan. Tentunya pada saat tahapan pemilu seperti sekarang, Pak Roji. Kang, tadi Kang Kakak itu cerita soal bahwa Bawaslu itu dan DKPP adalah produk dari organ pemantau itu sendiri. Itu gimana? Boleh cerita nggak sebelum nanti? Misalnya kita mendorong, masyarakat sipil itu mendorong untuk hadirnya Bawaslu. Dan bertahap Bawaslu itu. Karena kita ingat tahun 98, pemilu 99, KPU-nya itu udah terdiri dari partai-partai politik. Sampai tidak bisa mengambil putusan saat itu. Dan Presiden Habibie lah yang kemudian ambil putusan. Secara tata negara ini artinya debatable. Tetapi sebagai bangsa yang progres, kemudian kita take for granted. Kemudian Panwasnya berasal dari Panwaslak yang kemudian saat itu berada di, saya sendiri terlibat ya, berada di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Saya berkantor di pengadilan, gitu kan. Dan ketuanya adalah dari hakim. Kemudian bergeser. Itu awal-awal 99 ya, 98 ya pas. 98, 99. Baik. Nah, semuanya masyarakat sipil. Saya bareng sama mahasiswa dan kelompok. Termasuk juga hakim juga. Hakim, saya ingat persis itu kan. Dan itu dialektika yang kemudian kita berpikir, kalau negara yang mapan secara demokrasi dan hukum, itu punya syarat. Pertama, mereka sudah lama. Amerika sudah merdeka berapa ratus tahun misalnya. Kemudian Eropa sudah lama juga. Mereka mapan secara hukum. Artinya bahwa kalau KPU mengatakan bahwa hasilnya adalah A, maka semuanya sepakat. Kalau MK menyebutkan bahwa hasilnya ada seperti apa? Semua sepakat. Nah, di kita ini kan memang perlu penguatan. Maka lahirlah pemikiran bahwa harus ada lembaga yang menjaga keadilan pemilu. Dan ini mulai dilihat oleh negara lain. Kemarin ada sebuah event di Bali namanya GNAG. Itu Global Network for Election Justice. Orang lain yang datang bukan Bawaslu, hakim, MK, MA. Yang datang itu adalah mereka. Untuk belajar itu? Untuk mengetahui bagaimana ngedevelop, ngebangun itu di KPP. Bagaimana membangun itu. Mengapa kita berbeda? Karena kita negara berkembang, bukan negara maju. Tetapi mampu mendevelop ini. Kita lihatnya dari mana misalnya. Ada dua indikator dalam demokrasi. Demokrasi harus bermanfaat secara ekonomi, harus dirasakan oleh rakyat. Kita lihat. Saya komparasi yang saya lihat saja. Sri Lanka, mohon maaf. Apa yang terjadi di sana tidak harus saya sebutkan. Myanmar, apa yang terjadi di sana. Mungkin ada yang setara dengan Indonesia. Tapi secara ekonomi mungkin tidak sehebat Indonesia. Tapi Bangkok, Thailand. Ya, saya saudara kita lah. Ada negara saudara kita. Tapi ini faktual ya.
misalnya kita 4.000, padahal awalnya sama-sama 98 tuh 800. Oke. Kita 1.000 turun, 1.000 US dollar per kapita per tahun, turun menjadi 800 karena krisis. Kemudian kita setelah reformasi sekarang itu 4.100-an. Saya nggak tahu yang terakhirnya ya. Nah, yang ini baru 2.000. Artinya demokrasinya dijaga, tetapi kemudian perut rakyat ini tidak jaga. Ya perlu lebih kuat lagi. Ini menarik nih ya. Jadi, nah, kalau kita teruskan artinya kalau 20 tahun yang lalu kita bisa 5 kali lipat, andaikan kita mulai endurance dari sekarang 20 atau 15 tahun yang akan datang kita naik 4 kali lipat, maka kita sekitar 20.000 US dollar per kapita. Iya. Nah, syarat untuk demokrasi itu 2. Pertama adalah perut rakyat. Waktu itu ada hitungan sekitar 10.000 US dollar per kapita per tahun. Kemudian kedua adalah soal pendidikan rakyat. Waktu itu ada perhitungan sekitar tahun 2007-an ya. Waktu saya ngitung dengan teman-teman internasional, itu sekitar SLTA rata-ratanya. Kita baru SMP. Indeks pendidikan ya? RRS, rata-rata lama sekolah. Iya. Jadi adalah itu ya hitungannya. Tapi saat ini baru SMP kita. Artinya kita masih defisit untuk bisa berdemokrasi. Tetapi saya nggak punya miracle atau apa ya, tapi minimal hope lah. Kita adalah negara muslim terbesar, berdemokrasi. Ya kita bisa komparasi negara lain ya, tanpa menyebutkan satu dua negara udah gampang lah. Ada yang masih perang, ada yang perang saudara, ada yang... Ya, ini juga perlu menurut saya dijelaskan, Kang, karena kan di tengah gelombang pesimisme soal demokrasi. Ya kan? Kemarin saya lihat konten yang lumayan agak mencabik-cabik dalam tanda kegagalan demokrasi tuh. Nah, ini justru Kang Kakak mendescribe seolah justru punya harapan, elaborasi mungkin dan demokrasi dan mungkin ada variabel lain, Kang. Kira-kira misalnya compare antara Myanmar tadi, Sri Lanka tadi dengan Indonesia, variabel apa? Soal ini ya, untuk soal mungkin kaitan dengan penyelenggaraan misalnya dengan pemilu. Mungkin tidak bisa perlu sebuah riset yang cukup komprehensif ya. Tetapi kalau kita lihat misalnya secara empirik dan dengan analisis yang tidak melalui riset komprehensif misalnya analisis sederhana, maka kalau kita perhatikan menjaga demokrasi itu memang tidak sekedar seperti mengganti baju. Karena demokrasi adalah sesuatu yang kita adopsi dari luar. Nah, perpaduan antara budaya bangsa Indonesia yang multikultur, multi agama, multi kelompok, dan dengan kepulauan yang besar, dan kemudian bagaimana kita berdialektika secara demokratis dan melalui tahapan-tahapan pemilu, maka kita bisa melihat bahwa hope itu begitu besar. Jadi ada hal yang bisa kita hitung. Misalnya apa sih yang bisa kita hitung? Secara ekonomi kita jalan terus karena memang stabil secara politiknya. Kita tidak ada perang saudara selama reformasi. Adanya perdebatan. Sehingga apapun pendapat seluruh komponen bangsa, misalnya yang menegasi demokrasi, harus diakui bahwa di dalam demokrasi itu tidak seperti sebuah membalikan telapak tangan. Tidak seperti simsalabim. Demokrasi adalah kata kerja. Kata kerja yang memang harus dikerjakan oleh seluruh bangsa. Di dalamnya ada dialektika dan di dalamnya ada check balance tadi seperti yang Aboroji katakan bagaimana check balance-nya. Sehingga juga dibutuhkan sebuah pembatasan agar tidak ada lembaga atau kelompok yang terlalu besar untuk jatuh. Terlalu dominan. Sehingga check balance-nya terjadi karena rumus bahwa power tend to corrupt itu masih berlaku. Iya dong. Absolute absolute corruption. Nah, ini harus saling menjaga kita dan tentu saja siapa yang menjaga para politisi yang menjadi representasi ini. Ini kan teman-teman sipil sebenarnya. Sehingga misalnya kalau mereka sering mengatakan soal kelompok yang pegang senjata, yang terlalu dominan, yang buat undang-undang kan orang-orang sipil juga. Akhirnya kembali nih. Jadi elit ini juga harus buatlah undang-undang yang memang rasional, buatlah undang-undang yang memang untuk kepentingan semua bangsa, walaupun kepentingan setiap partai politik selalu terselip di dalamnya, gitu kan. Tetapi pada saat berbicara tentang
kelangsungan bangsa, kepentingan bangsa, maka itu sudah harus di atas segala-galanya. Nah ini saya tentu saja menyapa teman-teman yang di parlemen. Ini keren nih. Teman-teman yang ada teman-teman parlemen nih. Iya, di RI, itu di istana. Iya. Kita ingatkan, tidak perlu absolut, tapi memang pemerintah harus kuat. Dan dalam demokrasi ada rumusnya itu. Iya. Pemerintahan yang kuat itu seperti apa? Gitu. Iya dong. Dalam pemilu itu. Iya. Ini menarik, Kang. Tapi oke lah, nanti diskursus demokrasi kan akan semakin panjang. Ya. Kita fokus ke pengawasan pemilu, Kang. Nah tadi sudah bercerita soal Kang Kakak bagaimana proses DKPP misalnya terbentuk, Bawaslu juga. Nah sekarang Kang Kakak ikut terlibat nih di sana. Terus ada 2-3 minggu lalu kan juga terjadi debatable tuh antara misalnya apakah salah satu bakal calon calon yang dianggap membuat konten yang harusnya itu boleh atau tidak boleh. Nah, itu mungkin akan kan orang dekatnya saya termasuk melaporkan Julhas. Oke. Satu dari 3 lembaga yang melaporkan Julhas. Kenapa, Kang? Saya pikir ini bukan hanya Julhas. Oke. Ya, yang kita butuhkan adalah kepekaan. Kepekaan untuk apakah kekuasaan atau kesempatan yang kita miliki atau sumber daya negara yang kita miliki kita gunakan secara fair atau tidak. Ini untuk semua politisi, untuk semua partai politik, untuk siapapun kandidat. Ini warning lah ya kira-kira. Ini akan berdampak pada diri kita sendiri. Itulah sebabnya kita menjaga penyelenggara pemilu dengan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Maka saya berpikir kalau lebih atas lagi, perlu setiap individu dan kelompok untuk membangun Dewan Kehormatan di dalam dirinya. Kita ini pada saat menyalahgunakan sumber daya negara, itu dalam diri kita ada ketidakhormatan. Kehormatan negara ini akan terbentuk dengan kehormatan setiap individu yang buruknya. Partai politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan atau kepemenangan, ini juga menghilangkan kepekaan dirinya. Nah, ini kita perlu untuk membangun kepekaan sebagai bangsa. Kalau kita mau maju, tapi kalau kita sepakat nggak maju ya sudah, tidak usah. Hukum rimba saja. Wah, janganlah, Kang. Itu artinya menjaga marwah ya. Setiap orang tuh harus menjaga marwah. Kehormatan diri kita sebagai politisi, misalnya setingkat ketum, setingkat sekjen, setingkat politisi, setingkat anggota DPR. Jadi contoh. Setingkat pejabat negara, maka di dalam dirinya harus sudah ada kepekaan kalau kita sayang pada anak cucu kita. Karena kalau begitu kita melakukan atau melanggar kepekaan, apalagi melanggar normatif, yang kemudian nggak apa-apa melanggar normatif, toh tidak akan kena. Misalnya politik uang. Artinya itu tadi moral standing tadi jatuhnya. Jadi bukan lagi legal standing. Legal standing mungkin tidak ada. Legal standing misalnya politik uang banyak, tapi kemudian yang tertangkap nggak banyak. Ini kan artinya tidak semua bisa diwadahi dengan hukum, tidak semua bisa diwadahi dengan normatif. Tetapi sebuah bangsa akan maju kalau moral standingnya itu bisa dibangun. Ini soal kita berpikir jangka panjang dan kita berpikir jangka pendek. Kita ini terjebak pada permainan jangka pendek. Kita terjebak pada politik jangka pendek. Kalau politik jangka panjang, maka kita berpikir Indonesia Emas 2045. Kalau kita membuat pelanggaran, kecurangan atau apapun yang kita pikir merusak itu adalah tabungan negatif. Artinya kita akan defisit sebagai bangsa. Maka bagaimana tabungan sebagai bangsa ini terus bertambah? Sehingga pertama dari sisi hal yang bisa dinikmati oleh masyarakat langsung, oleh rakyat langsung, adalah kesejahteraan, rasa keadilan, trust. Kemudian seluruh energinya itu difokuskan untuk membangun bangsa ini. Tentu saja menyelesaikan masalah pribadi-pribadi. Nah, bagaimana KIP mengajak, tentu saja tidak sendirian, banyak support system. Saya harus sebutkan mulai dari teman-teman di kampus, pemantau pemilu, bahkan penyelenggara pemilu, dan di pemerintahan juga banyak supporting yang cukup kuat untuk ke arah sana. Tetapi pada saat kita berhadapan dengan pemikiran-pemikiran yang lebih jangka pendek, asal menang, kemudian asal dapat, asal memperoleh dengan cara apapun, maka mimpi tentang jangka panjang ini akan ternegasi. Artinya defisitnya akan banyak. Nah, sebelum defisit ini terlalu banyak sehingga menggerogoti seluruh kemampuan kita sebagai bangsa,
Karena jangan lupa kita ini sebagai bangsa berebut Lebensraum. Jadi kalau dalam sebuah negara itu ada hukum. Yep. Tapi antar negara itu maka hukumnya adalah hukum alam. Kalau negara itu lemah, mohon maaf, misalnya Cina abad 19 itu dicabik-cabik utaranya oleh Manchuria, Jepang, Inggris, gitu. Pada saat lemah, jadi tidak ada belas kasihan dalam antar bangsa. Maka untuk mempertahankan kita sebagai bangsa, satu-satunya cara adalah memperkuat diri kita sebagai bangsa. Tentu saja kita sebagai bangsa tidak akan berpikir untuk ekspansif ataupun yang melakukan sebuah pelanggaran antar bangsa. Kita akan menjaga itu. Ya, itu yang kita lakukan kebangsaan kita kan di G20. Ya. Sehingga di dalam Undang-Undang Dasar dengan tegas kita menyatakan hal itu kan. Iya, betul. Nah, saya pikir ini harus menjadi mimpi bersama gitu kan. Iya. Kalau dari sejarahnya, saya pikir kita optimis. Tahun 55 kita mampu mengumpulkan Asia Afrika. Waktu itu bukan berarti tidak ada pro kontra, ada pro kontra. Iya. Tetapi secara keseluruhan, negara-negara di Asia Afrika itu merdeka setelah itu, gitu kan? Dan kemudian ya memang tidak mudah karena kan ada juga yang orang merasa ini ancaman. Iya, betul. Begitu juga saat ini, pada saat Indonesia nanti melihat bahwa ini adalah ancaman buat kelompok negara tertentu, ya pasti mereka akan ada hambatan. Betul. Dan kita harus siap untuk itu. Dan keep dengan mimpi yang besar seperti itu, tentu saja dengan menyadari kami sebagai kelompok yang tidak terlalu besar, yang kita lakukan adalah mengajak semua komponen. Dan sekarang lagi senang saya mengajak generasi muda. Ya. Itu juga tadi kita ngobrol soal bahwa beberapa dengan Bawaslu juga aktif melibatkan komunitas untuk pengawasan partisipatif ya. Itu modelnya seperti apa? Jadi sebenarnya ada keinginan kita ya, bukan hanya KIPP, tapi juga termasuk Bappenas waktu itu. Bahkan waktu itu ya Prof. Jimli juga memberikan masukan-masukan soal ini soal waktu itu pendanaan asing atau donor. Kita ini bangsa besar, kata Prof. Jimli. Kita ini punya uang ribuan triliun. Masa nggak biasa membiayai masyarakat sipilnya? Harus misalnya, mohon maaf, meminta kepada negara donor yang ngasihnya tetes-tetes embun, gitu kan? Belum lagi kalau soal hubungan antar bangsa. Kita bukan berarti anti asing ya, tetapi kita harus membangun kemampuan sendiri. Maka muncullah saat itu bagaimana kita membiayai proses pembentukan ataupun penguatan demokrasi di masyarakat sipil. Maka kemudian salah satunya adalah di KPU ada relasi, kemudian di Bawaslu sebelum di SKPP juga ada lembaga lain gitu kan. Nah, di SKPP itulah yang kemudian mengkristal, jumlahnya bisa dihitung. Outputnya bisa dilihat misalnya. Saya apresiasi itu. Tapi kemudian sekarang ya tentu saja Bawaslu perlu mencari format. Karena udah sekitar 23.000 kader. Kader itu ya, yang SKPP. Kalau catatan kami ya. Artinya bahwa ini bukan jumlah yang kecil. Jumlah yang harus menjadi bagian masyarakat sipil yang mendorong proses perbaikan melalui demokrasi. Tentu saja demokrasi kata kerja ya. Saya selalu mengingatkan bahwa demokrasi bukan kata benda. Tapi demokrasi adalah kata kerja. Kita semua harus bersama-sama bekerja untuk bangsa ini melalui demokrasi. Gitu. Nah, dari situ saya pikir ini harus ditindaklanjuti. Harus ada follow up dari Bawaslu. Kemudian juga mungkin pemerintah melalui Bappenas atau Menteri Keuangan untuk kalau di saat antar pemilu mereka ada, bagaimana menjaga mereka di saat tahun-tahun politik ini gitu kan. Nah ini yang masih menjadi PR. Ini masih menjadi PR kita untuk follow up. Siap. Kang main ngobrol udah ngalor ngidul panjang gak kerasa. Tapi Kang, ini mungkin juga menjadi konsen kawan-kawan juga di luar, mungkin juga di KIPP. Itu bagaimana untuk mengawasi, kan ini yang agak sulit itu terutama mungkin para peserta partai politik lah. Sebagaimanapun misalnya bagus Bawaslu, tetap itu tadi kalau misalnya moral hazardnya itu nggak kuat, melihat jangka pendek. Nah, yang sering nih yang muncul di timeline saya, misalnya soal bahasanya nggak tahu nih bahasanya ngeri atau enggak ya, itu politisasi agama. Nah, ini kan juga itu
itu produksi hoax, kemudian jual-jual narasi agama itu tuh, itu bagaimana tuh KIPP menggawanginya gitu loh? Ya, ini sebenarnya lebih kepada mengedepankan unsur-unsur primordial, karena bukan hanya agama. Oke, iya, baik, ya. Jadi itu adalah politik identitas. Politik identitas. Okay. Kalau politik identitas akan menjadi murah untuk digunakan, tetapi daya rusaknya itu mungkin tidak akan terbayar dengan hasil yang didapatkan. Okay. Sehingga perlu diingatkan kepada semua pihak bahwa politik identitas termasuk agama itu, maka dibutuhkan rasionalisasi politik. Nah ini kan bagaimana mulai dunia pendidikan. Saya pikir pendidikan kita dari SD sampai ke perguruan tinggi itu mampu untuk mengakomodir rasionalitas sebagai bangsa. Tentu saja agama adalah bagian dari kehidupan kita sebagai bangsa. Kesukuan adalah bagian daripada misalnya bahasa ibu kita, lokal genuine dan lain sebagainya. Tetapi kita harus sadar pada saat bersama-sama sebagai bangsa, ini yang kita hadapi bukan antar suku. Betul. Yang kita hadapi bukan antar agama. Betul. Yang kita hadapi adalah minimal antar bangsa. Betul. Maksimalnya dengan mungkin tantangan global. Pada saat kita menghadapi misalnya climate change, itu maka yang kita lakukan adalah kolaborasi antar negara. Tetapi pada saat ada persaingan, maka harus dilakukan di dunia. Itu adalah cooperation and competition. Begitu juga antara partai. Bersaing dalam arti bahwa program-programnya ini bersaing sehat lah ya, bahasa sederhananya. Ya mungkin sederhananya bersaing sehat, tapi minimal ini loh program kita untuk membawa Indonesia minimal 5 tahun ke depan. Tapi kan harus berkelanjutan. Apa yang menjadikan kelanjutan? Pertama, sebagai bangsa kita punya ideologi bersama. Pancasila misalnya. Yuk kita terjemahkan bersama. Sebagai kelompok tentu saja ada ideologi kelompok yang kemudian harus selaras dengan ideologi bersama ini. Ya ini untuk melihat Indonesia ke depan, maju membawa rakyat sejahtera, dan kemudian ya kita tidak berhutang pada anak cucu kita gitu kan. Kalau saya karena memang usia jadi jangan sampai saya berhutang pada anak cucu kita. Iya, kalau udah punya cucu ya. Ya kalau kita sudah istilahnya sayang sama keluarga, sayang anak cucu, itu bohong. Pada saat kita meninggalkan warisan, mohon maaf, negara yang rombeng. Rombeng. Sampai ini kita menarik mewarisi nih. Negara rombeng loh. Kalau kita terjebak ke politik identitas, benar. Saya sepakat tuh. Negara jadi dirombeng karena politik identitas. Kita mewarisi negara rombeng. Siap. Nih Kang, ini mungkin KIPP apakah misalnya ngasih training ke partai politik untuk menghindari tadi itu, atau misalnya kampanye lewat media sosial misalnya yang dilakukan KIPP, bagaimana tuh untuk menghadang itu politik? Ya pertama tetap kolaborasi. Kolaborasi ya. Kolaborasi dengan semua ada pihak. Enggak, maksudnya ada training nggak sih ke misalnya politik? Sejak pemilu 2000, hampir semua pemilu kami lakukan ke kampus. Oke, kampus. Roadshow ke kampus, kemudian ke kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian juga ke misalnya ekstra kampus, organisasi ekstra kampus kami dengan PB-PB masing-masing itu selalu melakukan kolaborasi, termasuk training for trainer dan seterusnya. Nah, kemudian juga tentu yang mengisi ruang publik tadi seperti kita media sosial, melalui kawan-kawan. Dan media sosial ini sesuatu yang baru, saya pikir. Nah, kita sedang mencari formulasi yang tepat untuk komunikasi media sosial. Ya pertama tentu antara KIPP dengan stakeholder masyarakat. Tapi lebih jauh lagi, bagaimana ini dilakukan oleh banyak pihak. Siap. Karena kita hanya bisa melakukan ini secara kolaboratif dan keroyokan. Kalau kemudian sendiri-sendiri, kita akan tergulung oleh kepentingan yang mungkin sangat kuat ya. Karena tidak semua orang pada posisi untuk misalnya melahirkan mimpi itu, untuk menghadirkan mimpi itu. Ada kelompok yang mungkin ini buat saya udah menguntungkan, ngapain lagi dirubah gitu kan. Walaupun tadi saya katakan berarti mewariskan yang buruk pada anak cucu kita. Ya. Ada kelompok-kelompok seperti itu yang merasa dirinya sudah benar, merasa dirinya napas pendek cina. Ya, kata bahasa Subang mah ya. Mohon itu apunten primordial ya. Karena kita memang sama-sama dari Kesundaan. Hanya saudara sedikit saja, Banten, Jawa Barat. Semoga saudara-saudara saya di Jawa Barat dan Banten bisa mendengar ini. Nah,
Dari situ kolaboratif. Kemudian endurance yang tidak boleh dilupakan. Mimpi itu akan terlupakan pada saat endurance kita nggak mampu untuk meneruskan day by day. Karena ini tidak bisa ditunggu kayak nunggu asak. Nggak bisa. Harus disiangi terus. Rumputnya itu banyak. Jadi jangan berpikir untuk kemudian kita panen padi, jagung yang cukup. Kalau hamanya terus tumbuh, ya wayana ada saatnya kita mencabut hama itu kan. Bila perlu ada yang disemprot gitu kan. Tentu ada caranya. Itu kan ada supaya bibitnya tetap bagus dan betul benihnya luar biasa. Tentu saja kita berharap panen Indonesia di 2045 tapi tidak bisa menunggu. Day by day. Melalui tahapan-tahapan pemilu saat ini, melalui perbaikan di pemerintahan, kita juga saling mengingatkan, melalui pemberantasan korupsi, mengurangi politik identitas, politik uang, politik dinasti, dan lain sebagainya. Yuk kita kurangi bareng-bareng. Karena kita tidak hanya hidup dengan keluarga kita. Percuma kalau misalnya kita menang dalam pertarungan, tapi dalam peperangan besar sebagai bangsa kita kalah. Siap, Kang. Atau nuhun mangga dileut. Siap. Ya. Terima kasih teman-teman sekalian, obrolan sore ini Stafsus bersama Kang Kakak Suminta. Beliau ini adalah Sekjen KIPP atau Komite Independen Pemantau Pemilu. Seperti yang dijelaskan tadi, demokrasi itu butuh checks balance dan kontestasi pemilihan umum itu tentu mesti ada stakeholder yang memantau agar apa? Agar tidak tergelincir pada nepotisme pada pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu yang mencederai demokrasi itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.